Myanmar kembali bergejolak. Sejumlah politisi penting negara itu seperti Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar, Senin 1 Februari 2021 dini hari. Penangkapan terjadi sekitar pukul 2.30 waktu setempat, dan segera setelahnya, media sosial Facebook mulai dipenuhi berbagai informasi dan perkembangan terkait penangkapan tersebut. Beberapa anggota parlemen bahkan melakukan live streaming penangkapan mereka sesaat sebelum jalur komunikasi telepon dan internet terputus, pada akhirnya di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, menyusul Yangon pada pukul 7.30 pagi harinya. Dampak dari peristiwa tersebut, hampir seluruh pelayanan publik seperti bank hingga pasar tutup. Antrian panjang terlihat di ATM dan persediaan bahan pokok seperti beras mulai habis. Seluruh penerbangan dihentikan dan stasiun televisi berhenti siaran. Bagi Suu Kyi, penahanan ini bagai dejavu, mengingat ia pernah menjadi tahanan rumah selama 15 tahun dari 21 tahun masa penahanannya sejak pemilu 1990. Kala itu, junta militer tak terima kekalahannya dari Suu Kyi yang menang pemilu, lantas menahannya. Tak terima hasil pemilu dilansir AP News. Myawaddy TV milik militer mengumumkan pengambil alihan pemerintahan pada Senin pagi. Alasan pengambil alihan karena pemerintah dinilai gagal merespon tuduhan militer atas kecurangan dalam pemilu November 2020 dan kegagalan menunda pemilihan di tengah krisis pandemi COVID-19. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak pada pemilu lalu dengan meraup 346 kursi di parlemen dari total 491 kursi yang tersisa untuk anggota parlemen terpilih. Mengalahkan Partai Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer Myanmar atau disebut Tatmadaw. Menanggapi hasil tersebut, pihak militer menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) agar mengulang pemilu. UEC sendiri mengatakan tidak ada temuan kecurangan dari hasil pemilu November lalu. Akan tetapi pihaknya mengakui ada kejanggalan terkait daftar pemilih yang saat ini tengah diselidiki UEC. Kendati demikian, militer seolah meralat ucapan jenderal besarnya itu dan justru menuding media memaknai pernyataan sang jenderal di luar konteks. Bagaimanapun, penangkapan dini hari pada 1 Februari itu menjadi manifestasi atas pernyataan sang jenderal. Militer kemudian mengumumkan Myanmar dalam status darurat selama 1 tahun ke depan dan menunjuk wakil presiden pertama. Myanmar memiliki 2 wakil presiden, yang juga mantan Jenderal Komando Militer Myanmar, Min Sui, sebagai PLT presiden hingga tahun depan. Militer mengutip pasal 417 dari Konstitusi 2008, yang disusun sendiri oleh militer sebagai justifikasi untuk mengambil kendali pada saat darurat nasional, ancaman terhadap pemerintahan Myanmar, ataupun terhadap integrasi dan solidaritas nasional. Kondisi yang sebenarnya militer ciptakan sendiri dengan menahan presiden terpilih. Keputusan tersebut seharusnya dibuat oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dengan ini, pemerintahan Myanmar kembali jatuh ke tangan militer setelah kejatuhannya pada 2011. Akademisi Melissa Kroes menyebut dalam akun Twitternya, militer nampaknya menggunakan pasal 73 bab 3 tentang kepala negara dalam Konstitusi 2008 yang menyatakan
Satu dari dua wakil presiden diizinkan menjabat sebagai PLT presiden jika jabatan presiden kosong karena pengunduran diri, kematian, alasan kesehatan, dan alasan lainnya.